Kids at Home Church, selamat hari Minggu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga masih pada sehat-sehat dan tetap stay fun ya meskipun masih pada di rumah aja. Nah Kids, hari ini kita mau mulai Sunday School, tapi kita mau mulai dengan mendengarkan teman kita untuk ayat hafalan. Yuk kita dengerin teman kita untuk ayat hafalan dulu ya. Hi guys, I'm Belka. Wait, isn't this a part where Priscilla has to read the Bible verse? Oh no, she's not here. Wait for a while, let me call her. Priscilla! Priscilla! Whoa! Hey guys, hi Belka. Why did you call me? Isn't this the part where you're supposed to read the Bible verse? Oh yeah, I forgot. Let's go. Hi guys, so today the Bible verse is going to be from Psalm 103 verse 22. Praise the Lord, all his work everywhere in his dominion. Praise the Lord, my soul. That's the verse for today, guys. See you next time. Bye. God bless you. Mwah. Bye, guys. Hai Kids at Home, apa kabar kalian semuanya? Pastinya sehat semua ya kan? Nah hari ini kita mau kembali memuji nama Tuhan, ibadah secara online. Hari ini kembali dengan Miss Vita dan kita hari ini ditemenin oleh Kak Idon yang akan menemani kita, yang akan mengiringi kita dengan musik-musik yang keren. Siap memuji nama Tuhan, amin. Nah sebelum kita memuji nama Tuhan kita mau doa dulu, yuk kita doa dulu. Thank you Tuhan buat hari ini, buat kasih setiamu, buat kebaikanmu. Kami hari ini mau siapkan hati kami untuk memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur buat semua yang udah Tuhan kerjakan. Kami mau serahkan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita semua siap memuji nama Tuhan. Kids at Home. God is fighting for us, God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. God is fighting for us, God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. I will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. He's fighting for us, God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that will not be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. We will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that will not be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, in Jesus' name. Yeay! Yeay, tadi kita udah nyanyi lagu yang kedua bahwa kita percaya kalau Tuhan selalu ada di sisi kita.
Nah, sekarang kita akan nyanyi lagu yang kedua. Kita mau katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa, Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Lebih semangat lagi ya, kita mau angkat pujian ini. Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yeah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yeay, puji Tuhan. Udah capek? Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan dibawakan oleh siapa ya? Miss Deborah. Kita mau dengerin Miss Deborah mau cerita apa ya hari ini. Siapkan hati semuanya, kids at home, dan kita mau siap mendengarkan firman Tuhan. Silakan Miss Deborah. Halo Kids at Home, selamat hari Minggu lagi. Gimana kabarnya? Miss Deborah berdoa semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan lagi. Hari ini kita mau mendengarkan firman dari 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ke-30. Oke, sekali lagi 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 30. Nanti kalian baca di rumah bareng-bareng sama Mami Dedi atau Papa Mama ya, karena ayatnya lumayan panjang. Miss Deborah akan ceritakan sedikit atau singkatan dari cerita kali ini. Oke? Nah, sebelum masuk ke ceritanya, kita punya tema yaitu God is great and deserves our praise. Sekali lagi, God is great and deserve our praise. Jadi Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat, dan Dia layak menerima pujian kita. Oke? Jadi ceritanya pada saat itu ada sebuah zaman yang namanya zaman Raja Yosafat. Oke? Zaman Raja Yosafat itu di mana zaman Raja Yosafat memerintah sebagai raja untuk bangsa Yehuda. Ya. Nah, pada saat itu bangsa Yehuda ini atau orang-orang Yehuda ini punya yang namanya musuh. Oke, musuhnya ini disebut Bani Amon dan juga Bani Moab.
Nah, pada saat itu mereka rame-rame tuh datang mau menyerang Raja Yosafat dan juga orang-orang Yehuda. Nah, pada saat mereka mau menyerang, terus Raja Yosafat dikasih tahu sama seseorang bahwa mereka datang menyerang, musuhnya datang menyerang. Akhirnya Raja Yosafat tuh jadi ketakutan, kebingungan gitu, mikirin aduh gimana ya gitu. Ada yang mau menyerang bangsa kami nih gitu. Nah, akhirnya Raja Yosafat mengumpulkan semua orang Yehuda untuk apa? Untuk berpuasa dan berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan karena mereka akan diserang oleh musuh. Nah, pada saat itu ada seseorang yang bernama Yahaziel di daerah orang Yehuda. Lalu dia datang, dia bilang, Tuhan ngomong, kalau kalian semuanya orang Yehuda nggak boleh takut, karena Tuhan yang akan berperang melawan Bani Amon dan juga Bani Moab, dan Tuhan yang akan mengalahkan mereka dan membuat orang Yehuda menang. Oke? Nah, setelah menerima janji itu, akhirnya orang-orang Yehuda siap nih berperang. Oke, dipimpin oleh Raja Yosafat. Nah, pada saat itu sebelum mereka berperang, pada hari H nih ya, pada hari H mereka mau berperang, mereka disuruh untuk menyanyi, untuk bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Akhirnya mereka meninggikan nama Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Nah, pada saat mereka meninggikan Tuhan, bernyanyi, bersorak-sorak, meninggikan nama Tuhan, pada saat itulah Tuhan berperang mengalahkan Bani Moab dan juga Bani Amon dan membuat bangsa Yehuda menang. Wow, mereka semuanya kalah. Bangsa yang besar, mereka segerombolan, oke, jumlahnya banyak, tapi dikalahkan. Oleh siapa? Oleh Tuhan yang membela bangsa Yehuda. Oke, nah pada saat Tuhan sudah mengalahkan, lalu bangsa Yehuda atau orang-orang Yehuda tuh kemudian berdiri melihat tuh ada banyak orang dari Bani Amon dan Bani Moab akhirnya kalah. Nah, pada saat mereka melihat kalau musuhnya sudah dikalahkan, mereka kembali bersorak-sorai, mereka kembali memuji Tuhan, mereka kembali bersukacita dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya! Yeay! Jadi dari cerita hari ini kids, kita harus belajar apa? Yang pertama, ketika kita ngerasa takut atau ngerasa khawatir tentang sesuatu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa, curhat sama Tuhan, lapor sama Tuhan. Oke? Yang kedua, jangan lupa untuk memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, kita nyanyi, kita dance. Dan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena pada saat kita bernyanyi, pada saat kita memuji Tuhan, disitulah Tuhan tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu buat kita, membawa kita kepada kemenangan. Yang terakhir, kalau Tuhan sudah menolong kita, jangan lupa kembali bersyukur dan juga meninggikan nama Tuhan. Oke? Miss Deborah yakin Kids at Home semuanya pasti bisa. Ya, itu aja firman Tuhan hari ini. Jangan lupa ayat hafalan tadi yang disampaikan oleh Cila. Kita harus memuji Tuhan, biar segala yang bernafas memuji Tuhan ya. Makanya karena kita semua adalah orang yang bernafas, orang-orang yang hidup, kita juga harus memuji Tuhan. Katakan kepada jiwa kita gak boleh khawatir, kita harus memuji Tuhan. Oke? Nah, sekarang kita mau sesi art and craft. Siap-siap ya, sebentar lagi Miss Anet akan menemani kita di sesi art and craft. Silakan Miss Anet. Terima kasih Miss Deborah. Selamat hari Minggu anak-anak manis. Apa kabar minggu ini? Sehat senantiasa dan sukacita ya. Nah, minggu ini kita kembali art and craft dengan Miss Anet. Kita mau bikin apa ya? Aku pegang apa nih? Kita mau bikin Praise and Worship Heart. Bikin ini karena kita mengingat seperti Raja Yosafat yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, sesuai dengan ayat yang kita baca di 2 Tawarik tadi. Oke? Bahan-bahannya apa aja yang kita perlukan ya? Ayo kita mulai.
Jadi perlengkapan yang kita perlukan adalah stiker. Kalau kalian punya stiker yang gambar-gambar lain juga boleh ya. Kemudian kertas polos ukuran yang A4 gini. Kita perlu 2 warna, 2 lembar. Kemudian sama marker, spidol. Atau kalau kalian punya bolpen juga apa-apa. Nanti kita buat gambar-gambar di hasil art and craftnya ya. Mari kita mulai. Pertama-tama, nih kertasnya kita tumpuk gini ya, tuh 2 warna. 1 warna juga nggak apa-apa sih, yang penting 2 lembar. Kemudian kita lipat atasnya jadi kayak segitiga gini tuh, tapi harus sama ya, harus ukurannya harus sama gini. Oke, kemudian bagian yang ini nih, yang pink ini kita lipat ke atas. Udah, terus dibaliknya lagi kita lipat lagi. Nah, lalu yang biru ini kita lipat ke dalam. Dan yang ujung pink ini kita lipat di luar. Selanjutnya kita rekatkan ya ujungnya pakai stiker yang kita punya. Aku mau pakai stiker yang ini aja deh. Nah, ini nih topi kita. Kemudian kalau mau membuat aksennya gini aja juga boleh kalau kalian mau. Tapi aku pengen ada warna-warnanya. Jadi ininya aku lipat sedikit. Nah, dah. Tada! Jadi ada warna-warnanya tuh. Kemudian kita mau tulis worship and praise. Karena kita mau buat simbol bahwa pujian dan penyembahan itu selalu lekat di pikiran dan hati kita. Oh, aku pakai warna biru aja. Ini aku tulis worship, dia lebih lebar. Tulis worship yang besar. Kan seperti Raja Jehoshafat yang menghadapi setiap pergumulan dalam kehidupannya sebagai raja. Dia tidak pernah melupakan Tuhan. Ketika dia berperang pun yang dia bawa itu bukan pasukan tentara, tapi adalah pasukan pujian dan penyembahannya dia di kerajaan. Jadi sambil jalan, sambil berbaris gitu menuju tempat peperangan yang sudah Tuhan tentukan, mereka sambil bernyanyi memuji dan memuja Tuhan. Hebat ya. Ini kita tulis praise. Jadi Raja Yosafat itu tidak pernah absen untuk
selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Makanya Tuhan itu sangat berkenan terhadap Raja Yosafat. Nah, bagian ininya kita udah tulis. Yeay, keren. Di atas ininya kita boleh gambar-gambar, terserah kalian mau gambar apa. Aku mau gambar-gambar balok deh, karena musik, karena worship. Kita bikin balok nih. Terus yang ini juga boleh nih, tambahin lagi. Kalian mau gambar yang lain juga boleh, gambar mahkota juga boleh. Jadi topi ini seperti simbol hati, mulut, dan pikiran kita yang harus selalu memuji dan menyembah Tuhan. Tambah lagi yang banyak. Yang serah mau gambar apa lagi ya. Yeay. Kita sudah selesai. Warna-warni. Lucu ya. Nah, itu tadi art and craft kita udah jadi sekarang. Tuh, aku pakai. Misalnya ini adalah praise and worship hat. Tuh. Jadi, kita diingatkan untuk senantiasa seperti Raja Yosafat yang selalu mengutamakan pujian dan penyembahan kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang sedang kita hadapi, kita tidak boleh absen, tidak boleh lupa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oke anak manis, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah Kids at Home hari ini. Kami sudah memuji, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah ini dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bye-bye. Aku mau nonton. Halo beautiful miracle. Thank you so much for the prayer, okay? Nah, semua kids at home, karena Miracle sudah berdoa, maka hari ini Sunday School kita udah selesai. Miss Deborah ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang hari ini udah mengikuti Sunday School dari awal hingga akhir dengan baik. Jangan lupa Miss Deborah ingetin ayat hafalan yang tadi dibawain Cila dihafalin ya. Oke? Dan jangan lupa sepanjang minggu ini obey sama Mami dan Daddy. Ya, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya.